Yesaya pasal 47. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, puteri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai puteri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha. Seberangilah sungai-sungai, biarlah auratmu tersingkap, dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan, dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap. Hai puteri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari, dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja. Yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda, dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu, dan sangat kuat manteramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong, yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala manteramu, dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya, mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri. Bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Yesaya pasal 47 mengenai keruntuhan Babel. Di pasal 46 kita belajar mengenai dewa-dewa Babel dipermalukan. Mereka adalah Allah yang palsu, mati, tidak berdaya. Ya. Di pasal 47 ini kita melihat bahwa bangsa Babel dipermalukan. Mereka akan mendapat malapetaka. Dewa-dewa mereka tidak dapat menolong mereka. Ya. Mengapa demikian? Karena orang Babel telah melampaui batas kehendak
yang digariskan Tuhan. Saudara, tidak seorang pun, tidak satu bangsa pun diperbolehkan menindas umat kepunyaan Tuhan lebih daripada yang digariskan Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan izin kepada Babel untuk menjajah umatnya dengan maksud supaya umatnya bertobat dan berpaling lagi kepada Tuhan yang benar. Tetapi Babel tidak tahu batas, tidak tahu menempatkan diri, tidak berbelas kasihan kepada umat kesayangan Allah Israel. Babel sangat sewenang-wenang. Babel ingin berkuasa untuk selama-lamanya. Mereka sangat menindas dan merendahkan Israel. Hal ini membuat Tuhan marah karena Tuhan mengasihani, menyayangi umatnya Israel. Lalu Tuhan menurunkan kemuliaan Babel sampai ke posisi yang terendah. Tuhan menggantikan kemuliaan Babel dengan aib, dengan nista. Tuhan akan melakukan pembalasan, dan ayat-ayat ini memaparkan betapa malapetaka yang akan dihadapi oleh Babel. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Babel yang tadinya sangat berjaya menjadi musnah. Kerajaan Babel hanya bertahan dalam pemerintahan Belsasar, tercatat di dalam Daniel 5. Lalu Babel diserang oleh bangsa Media, kalah hancur. Belsasar tewas dalam penyerangan ini. Lalu pemerintahan kekuasaan Babel diganti dengan bangsa Media dengan Darius sebagai rajanya, tercatat dalam Daniel 6. Dariuslah menjadi penguasa atas seluruh wilayah kekuasaan bangsa Babel. Darius raja dari Media. Saudara, firman ini memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita orang yang percaya bahwa Tuhan adalah pembela umatnya. Tuhan peduli atas penderitaan umatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi berkat bagi umatnya ataupun menghukum, mendidik umatnya. Tuhan sangat mengasihani umatnya. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, percaya dan taat. Tuhan yang mengatur hidup dan mati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.